Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Mudah-mudahan saudara semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Hari ini kita berjumpa kembali dalam mata kuliah evaluasi pendidikan seni ya. Saudara, dalam minggu kemarin ya, setelah minggu kemarin saudara belajar tentang belajar membedakan ya tentang evaluasi itu apa, eh, penilaian itu apa dan pengukuran itu apa ya. Kali ini kita akan masuk ke topik penilaian kelas ya. Kita akan masuk ke topik penilaian kelas. Dalam topik ini saudara diharapkan dapat memahami pengertian dan juga memahami prinsip-prinsip dalam penilaian kelas, khususnya kaitannya dengan pembelajaran seni ya di lapangan ya. Saudara, mengapa perlu saudara memahami ini betul-betul? Karena persoalan penilaian di dalam pembelajaran adalah persoalan yang tak terpisahkan dalam kegiatan pembelajaran. Dan aktivitas penilaian ini nyaris luput dari perhatian ya para pendidik ya, baik di tingkat dasar maupun menengah ya. Karena begitu pentingnya penilaian sebagai bagian yang tak terpisahkan, khususnya untuk memastikan apakah kompetensi itu dapat tercapai dengan baik atau tidak, maka saya perlu menyampaikan topik bahasan ini ya. Saudara, saya akan mengawali pembahasan ini dari bagan berikut ini ya. Saudara bisa simak di tayangan ya. Berbicara mengenai penilaian ya di dalam pendidikan atau kita sebut sebagai penilaian pendidikan, ini sesungguhnya dapat dilakukan oleh tiga aktor ya, oleh tiga aktor ya. Siapa saja tiga aktor itu? Yaitu pemerintah ya di satu segi, kemudian di segi yang lain itu ada institusi pendidikan, ini sekolah ya, apakah itu madrasah atau lembaga-lembaga yang lain ya yang menyelenggarakan pendidikan atau satuan pendidikan, kita juga bisa sebut sebagai satuan pendidikan. Dan yang ketiga adalah pendidik ya, atau guru atau dosen, tutor, mentor dan sebagainya. Nah, ketiganya memiliki peran penilaian yang tak terpisahkan satu sama lain ya. Dan peran penilaian itu dalam kapasitasnya masing-masing. Mulai dari yang paling makro yaitu pemerintah ya, hingga yang paling mikro yaitu pendidik ya dalam kaitannya pembelajaran di lapangan. Dengan ruang lingkup penilaian pendidikan seni yang semacam itu ya, maka ruang lingkup penilaian pendidikan seni ini dapat terbagi menjadi tiga area ya. Yang pertama adalah penilaian hasil belajar seni oleh pendidik ya, atau oleh guru. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, oleh institusi pendidikan ya. Dan yang ketiga adalah penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Nah, mari kita kupas satu persatu, saudara. Nah, penilaian hasil belajar seni oleh pendidik, ya, oleh guru, oleh dosen, itu dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau apa? Yaitu memantau proses, memantau kemajuan, dan memantau perbaikan hasil belajar dalam bentuk penilaian harian misalnya, dalam bentuk penilaian tengah semester misalnya, dan juga dalam bentuk penilaian akhir semester. Nah, dalam ranah pembelajaran disebut juga dengan penilaian kelas. Jadi dalam ranah pembelajaran lazim juga disebut sebagai penilaian kelas ya, penilaian yang diselenggarakan dalam lingkup satu kelas ya. Nah, kelas tidak dimaknai sebagai sebuah ruangan yang terbatas dinding ya, bukan itu pemaknanya, tetapi sebuah komunitas belajar ya, sebuah kumpulan-kumpulan subjek belajar yang kita sebut sebagai kelas ya. Nah, penilaian kelas yang dilakukan oleh pendidik dalam konteks ini pendidik seni itu memiliki tiga tujuan ya, mencakupi tiga tujuan ya. Untuk apa penilaian kelas ini dilakukan? Pertama adalah untuk mencapai kompetensi peserta didik. Jadi jelas tujuan utama dari penilaian kelas adalah untuk melihat ketercapaian kompetensi peserta didik. Ya, kita harus memastikan apakah setelah pembelajaran kompetensi yang diharapkan sebelumnya itu sudah tercapai atau belum ya. Nah, jika belum tercapai atau sudah tercapai atau seperti apa hasilnya ya, tentu harus diiringi dengan
dengan tindak lanjut, ya. Bagaimana jika tidak tercapai? Bagaimana jika sudah tercapai tapi tidak seluruhnya tuntas dan seterusnya, ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah bertujuan sebagai bahan penyusun laporan kemajuan hasil belajar. Jadi penilaian itu tidak semata-mata untuk melihat ketercapaian kompetensi, tetapi juga mampu menjadi bahan, menjadi resources, ya, dalam rangka menyusun dan melihat kemajuan hasil belajar peserta didik, ya. Apakah ada progres yang berarti, ya, itu bisa menjadi semacam portofolio nih, ya, untuk melihat kemajuan peserta didik, ya. Tujuan yang ketiga adalah penilaian dilakukan bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ini yang juga tak kalah pentingnya. Di orientasi penelitian atau tujuan penelitian tidak semata-mata untuk melihat ketercapaian kompetensi, tidak semata-mata untuk melihat sebagai bahan penyusun laporan kemajuan hasil belajar, tetapi juga bertujuan ya lebih mulia daripada itu, yaitu untuk memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar itu dapat dilakukan melalui berbagai cara, ya, baik itu melalui pengamatan atas perilaku, melalui perekaman kemampuan kognitif dan seterusnya, ya. Nah, baik itu dalam dimensi seni yang berupa pengetahuan seni, ya, apresiasi dan kritik seni, ataupun kapasitas ekspresi siswa atau ekspresi seni pada peserta didik. Nah, kemudian mari kita lihat dari sisi yang lainnya, yaitu dari sisi institusional, ya. Dari sisi institusi pendidikan atau saudara bisa sebut satuan pendidikan, penilaian itu dilakukan dengan tujuan untuk menilai ketercapaian kompetensi lulusan pada semua bidang mata pelajaran, ya. Dari kelompok mata pelajaran yang ada itu itu semua diakomodasi. Nah, dengan demikian penilaian itu dilakukan untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang ada. Nah, untuk menentukan pelaksanaan penelitian penilaian hasil belajar ini biasanya juga dilakukan melalui kegiatan ujian, ya, misalnya ujian sekolah, ujian madrasah, atau ujian kenaikan kelas. Ya, itu contohnya. Nah, kemudian penilaian hasil belajar oleh pemerintah, ya, dari segi pemerintah ini bertujuan untuk menilai ketercapaian kompetensi lulusan secara nasional, ya, pada mata pelajaran tertentu, pada bidang studi tertentu, atau dalam kelompok mata pelajaran tertentu, ya, baik itu kelompok ilmu sains, kelompok ilmu humaniora, ya, dan kelompok ilmu yang lain, termasuk seni di dalamnya, ya. Nah, pelaksanaan ini itu dilakukan dalam bentuk ujian yang skalanya nasional, ya. Ya, misalnya ambil contoh ujian nasional, gitu, ya, yang pelaksanaannya melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan badan khusus, ya, misalnya Badan Standar Nasional Pendidikan, atau juga dengan institusi terkait, ya, institusi lain, ya, pihak yang lain yang terkait, baik itu di lingkungan pemerintahan maupun non pemerintahan dalam penyelenggaraan penilaian yang berskala nasional ini. Nah, baik, kita kembali ke penilaian pendidikan yang diselenggarakan oleh pendidik, ya, atau kita sebut sebagai penilaian kelas. Agar para pendidik ini dapat melaksanakan perannya secara optimal, ya, maka dalam melakukan penilaian hasil belajar itu perlu memiliki pengetahuan, ya, dan juga keterampilan tentunya. Pengetahuan, ya, harus tahu tentang seluk-beluk penilaian, teori-teori penilaian, ya, dan juga harus terampil menyusun instrumen penilaian, terampil merencanakan, juga terampil menerapkan penilaian itu, ya, dalam bentuk penilaian kelas, ya. Nah, selanjutnya saudara saya akan fokus lagi pembahasan pada apa itu penilaian kelas, ya, apa manfaatnya, fungsinya untuk apa, prinsip-prinsipnya bagaimana, dan apa rambu-rambu yang harus kita perhatikan, ya, ketika kita melaksanakan penilaian kelas. Nah, saudara, penilaian kelas dalam pendidikan seni itu merupakan suatu kegiatan guru atau pendidik seni yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, ya, berkaitan dengan pengambilan keputusan. Data yang diperoleh oleh guru, ya, selama pembelajaran berlangsung itu dijaring, dikumpulkan, dikoleksi, ada data collection, ya, melalui prosedur dan alat-alat penilaian yang sesuai. Ya, prosedur itu cara-caranya yang sesuai, kemudian
apa namanya instrumen-instrumennya juga harus sesuai atau alat-alat untuk menilainya harus sesuai. Sesuai dengan apa? Yaitu sesuai dengan kompetensi yang diharapkan atau sesuai dengan indikator. Ya, jika dalam konteks kurikulum di persekolahan ya kita sebut itu sebagai kompetensi inti, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran ya. Nah, dari proses inilah ya kita akan memperoleh potret ya atau profil kemampuan peserta didik ya dalam mencapai sejumlah standar kompetensi atau tujuan yang diharapkan ya, yang tentunya sudah dirumuskan oleh kurikulum. Nah, saudara, penilaian kelas merupakan suatu penilaian yang dilakukan menurut langkah-langkah yang kompleks ya, yaitu mulai dari langkah perencanaan ya, kemudian setelah direncanakan ya perencanaannya ini tentu melibatkan rujukan pada ketercapaian indikator penilaian ya, dan juga mengacu pada tujuan pembelajaran serta KIKD. Nah, setelah direncanakan kemudian kan menetapkan ya kira-kira kita pakai teknik apa gitu ya, pakai pendekatan apa, strategi yang bagaimana dalam melakukan penilaian. Setelah itu baru kita berpikir alat untuk menilai apa ya, itu disebut sebagai instrumen penilaian. Jadi tahap berikutnya adalah penyusunan instrumen penilaian ya. Nah, setelah instrumen penilaian itu dibuat, kemudian diterapkan kan, untuk apa? Untuk mengumpulkan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan ketercapaian hasil belajar peserta didik. Jadi alat penilaian atau instrumen penilaian itu diterapkan kepada siswa dalam rangka menjaring ya. Instrumen yang baik tentu instrumen yang dapat menjaring berbagai informasi yang dibutuhkan ya untuk menjawab tujuan yang diharapkan. Nah, setelah itu baru pengolahan ya, analisis ya. Kalau dalam riset itu analisis data, kalau dalam penilaian ada pengolahan nilai. Nah, pengolahan ya berdasarkan apa? Berdasarkan data yang dikumpulkan tadi lewat penilaian, lewat memberikan soal, memberikan instruksi, memberikan kinerja ya dalam rangka merekam aktivitas kompetensi siswa tadi. Nah, kemudian setelah dilakukan pengolahan yaitu menggunakan informasi hasil belajar tersebut ya untuk tujuan yang lebih lanjut ya. Apakah peserta didik yang telah mencapai kompetensi itu banyak atau sedikit ya. Tentunya yang mencapai kompetensi dan melampaui kompetensi itu harus diberi pengayaan gitu ya. Kemudian yang kurang dari kompetensinya tentu harus diberi pembelajaran remedial. Nah, saudara, penilaian dalam pembelajaran seni itu bermacam-macam ya. Untuk diterapkan, diantaranya adalah bisa teknik penilaian unjuk kerja ya, atau disebut sebagai penilaian performansi ya. Nah, selain itu juga kita bisa melakukan penilaian terhadap sikap, misalnya sikap-sikap berinteraksi antara satu siswa dengan yang lain dalam proses estetik ya, sikap-sikap dalam berkarya seni, baik sikap personal maupun sikap kelompok ya. Selain itu juga bisa penilaian tertulis atau tes tertulis jika materinya adalah materi-materi yang bersifat pengetahuan atau pemahaman ya, yang KD kognitif ya, yang bisa diukur dengan tes ya. Kemudian juga bisa penilaian proyek ya, misalnya untuk penilaian kemampuan berkarya seni, mengembangkan dan menciptakan karya seni dan seterusnya. Bisa juga melaksanakan penilaian produk. Bisa juga melaksanakan penilaian melalui portofolio ya, hasil karya atau portofolio ya. Portofolio bisa dikumpulkan menjadi sebuah bagian dari cara-cara penilaian. Bisa juga dengan penilaian diri atau self evaluation ya. Nah, ini bisa dilakukan Bapak Ibu, saudara-saudara mahasiswa, semua bisa dilakukan sebagai bagian yang bervariasi ya dalam melakukan penilaian kelas dalam konteks pembelajaran seni. Nah, kita lanjutkan saudara ya. Nah, seperti berbagai jenis penilaian yang telah saya sampaikan ini, tentu pelaksanaannya harus ada prinsip yang tidak boleh ditinggalkan ya. Apa saja prinsip itu ya? Dalam penilaian berbasis kelas ada prinsip yang perlu diperhatikan oleh pendidik, oleh si penerap penilaian itu, yaitu ada prinsip validitas.
ada reliabilitas, ada holistik, ya harus reliable, ya harus valid, instrumennya itu harus valid sebelum itu digunakan. Harus instrumen itu harus meyakinkan untuk bisa mengukur sesuatu yang harus diukur, harus valid untuk melakukan penilaian terhadap sesuatu yang harusnya dinilai, ya reliable, ya harus konsistensi instrumennya itu harus tinggi, holistik, ya harus mampu merekam kemampuan holistik peserta didik, ya harus kontinu, berkesinambungan, ya harus objektif. Jadi penilaian sebisa mungkin seobjektif mungkin, sekalipun kita tidak bisa memungkiri bahwa sifat-sifat seni dalam segi yang lain itu subjektif, gitu ya, dan potensi-potensi seni anak itu bervariasi antara satu dengan yang lain. Namun sekalipun kita akan menilai kapasitas ekspresi estetik peserta didik, sebisa mungkin kita harus membuat instrumen penilaian yang objektif atau penilaian yang objektif. Nah, terakhir adalah prinsip mendidik, ya. Jadi jangan sampai penilaian kelas ini hanya diorientasikan untuk menjustifikasi peserta didik, ya. Jangan sampai hanya untuk menjustifikasi, tetapi diharapkan lebih dari itu, atau bukan semacam itu, tapi berorientasi untuk mendidik, ya, mempunyai prinsip mendidik. Nah, saudara, proses dan hasil penilaian kelas ini nanti akan dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, ya, untuk memperbaiki proses pembelajaran, ya, baik bagi guru maupun bagi siswa, ya. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri, kemudian sebagai bahan untuk pembinaan peserta didik agar tumbuh berkembang secara lebih optimal, ya. Nah, saudara, berikutnya yang perlu kita pertanyakan adalah lantas bagaimana penilaian kelas yang baik itu, ya. Nah, dalam melaksanakan penilaian seni, ya, dalam pembelajaran seni, guru seni perlu memperhatikan rambu-rambu, ya, perlu memperhatikan rambu-rambu agar penilaian yang dilakukan ini dapat dikatakan sebagai penilaian kelas yang baik. Nah, yang pertama adalah guru itu dalam melaksanakan penilaian seni sebaiknya mengacu pada kompetensi yang diharapkan, ya, mengacu pada kompetensi yang diharapkan. Nah, dari mana kompetensi itu dapat diketahui? Ya, dari kompetensi inti dan kompetensi dasar, ya, dirumuskan dalam indikator capaian kompetensi dan dirumuskan pada tujuan pembelajaran. Itu yang dijadikan sebagai indikator penilaian nanti, ya, itu yang menjadi rujukan, ya. Nah, kemudian kedua, memandang penilaian dan kegiatan pembelajaran ini sebagai sesuatu yang terpadu dan tidak terpisahkan satu sama lain. Jadi bukan memandang penilaian itu sebagai bagian yang terpisah, ya. Bahkan, ya, penilaian pembelajaran seni itu dapat dilakukan sepanjang proses pembelajaran itu berlangsung, ya. Ketika Bapak Ibu pendidik itu masuk ke dalam kelas, ya, membuka pelajaran, memulai pembelajaran, sejak itulah penilaian sesungguhnya sudah bisa dilakukan, ya. Ini biarlah kita meyakini bahwa pembelajaran dan proses pembelajaran dan penilaian sebagai bagian yang tak terpisahkan atau terpadu, ya. Nah, berikutnya pengembangan. Dalam mengembangkan strategi, ya, strategi penilaian hendaknya dipilih berbagai strategi di dalam program penilaian yang memberikan informasi tentang hasil belajar yang lebih kompleks, gitu, ya. Harus menggunakan strategi pembelajaran yang menguntungkan, ya, untuk menyediakan berbagai jenis informasi, ya, jangan sampai terbatas. Berikutnya adalah menggunakan cara-cara atau alat-alat penilaian yang juga bervariasi, ya, tidak hanya satu instrumen. Jadi penilaian seni dengan tes semua, ya tidak tepat, ya, karena karakteristik materinya macam-macam, tujuan yang diharapkannya macam-macam, ya, kompetensinya juga macam-macam. Jadi penggunaan satu instrumen, satu teknik penilaian saja itu juga tidak tepat, ya. Selain itu, pendidik seni juga harus mempertimbangkan kebutuhan khusus peserta didik, ya, kebutuhan-kebutuhannya apa, kita harus petakan. Nah, kita harus sesuaikan dalam perancangan penilaian. Nah, terakhir, ya, yang harus diperhatikan agar dapat membuat penilaian kelas dengan baik adalah kita harus berorientasi pada kegiatan mendidik dan meningkatkan mutu proses pembelajaran, ya, sehingga penilaian yang dilakukan seharusnya seefektif mungkin dan seefisien mungkin, ya. Jangan sampai menguras biaya, jangan sampai membutuhkan waktu yang sangat lama, gitu, ya. Seefektif mungkin dan seefisien mungkin, ya.
Nah, Bapak Ibu, secara teknis dan lebih sistematis, secara merancang penilaian kelas itu dapat kita jabarkan di bagian berikut ini ya. Nah, dalam merencanakan penilaian kelas, ya teknik penilaian yang digunakan itu haruslah sesuai dengan standar lulusan ya, standar lulusan, kemudian kompetensi yang diharapkan, baik itu KD dan tujuan pembelajaran ya. Nah, berdasarkan itu kemudian nantinya bisa ditetapkan domain yang akan dinilai, apakah itu domain pengetahuan seni, apakah itu sikap apresiatif, atau apakah itu kreasi seni, ya. Nah, dari inilah kemudian selanjutnya guru akan berhadapan dengan guru menetapkan dulu ya, guru menetapkan teknik penilaian untuk menilai pengetahuan seni, untuk menilai apresiatif, dan untuk menilai aspek kreasi ya. Nah, selanjutnya guru akan berhadapan pada aktivitas membuat kisi-kisi, ya, menyusun kisi-kisi penilaian, kemudian menyusun instrumen penilaian dan menyusun rubrik penilaian. Nah, itu saudara hal-hal yang berkaitan dengan penilaian kelas ya, mulai dari pengertiannya, kemudian ruang lingkupnya, prinsip-prinsipnya, apa-apa yang harus diperhatikan, role-nya seperti apa, dan sampai kepada cara-cara atau sistem dalam merancang penilaian kelas. Nah, saudara, selanjutnya kita akan memperdalam pemahaman kita dan memperkaya wawasan kita tentang penilaian kelas melalui kegiatan diskusi, ya, diskusi daring yang dilaksanakan di Elena ya. Saudara silakan aktif buka Elena untuk berdiskusi bersama. Keaktifan saudara menjadi catatan penting ya dalam partisipasi kuliah ini. Terima kasih ya. Selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.